klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah. LPKS Borneo Flasher Indonesia, insya Allah mencetak teknisi handphone dan laptop yang berskill dan amanah. LPKS Ustaz, mohon pamitnya Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Fa marhaban bitullabil ilm. Ana ucapkan ahlan wa sahlan ya. Selamat datang para penuntut ilmu. Walaupun hanya berapa hari? 3 hari, masuk khuruj antum 3 hari ini. Dan perjalanan menuntut ilmu itu sekarang masih melelahkan ya. Tapi tidak selelah di masa yang terdahulu. Maka hendaklah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan mempersedikit keluhan. Orang itu kalau melihat ke atas seharusnya dia semangat, kalau melihat ke bawah seharusnya dia bersyukur. Dengan kondisi yang ada, Masya Allah, sebagian ada yang naik kereta, ada yang naik mobil, pulang Anda dengar sebagian bakal naik pesawat ya. Masya Allah. Dan mungkin sebagian ketika pulang itu merasakan Alhamdulillah selesai sudah, karena dia terbebani dengan rihlah ini. Tapi ada yang menjadikan rihlah itu sebagai tempat kesenangan buat dia. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu harus ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Apa yang kita akan bahas sore hari ini? Ana tertarik untuk membahas tafsir surat Al-Jumu'ah ya. Mungkin semua bisa disiapkan handphonenya. Kita akan baca surat Al-Jumu'ah. Ini surat yang diturunkan di kota Madinah ya. Surat Al-Jumu'ah yang terdiri dari 11 ayat. Sudah dapat semuanya? Baik, mungkin ada yang membacakan. Baca ayat 1 sampai 4 dahulu. Tafadhal. Itu mic-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan juga kepada kaum yang lain,
dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Demikianlah karunia Allah diberikan kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Subhanallah jemaah. Kalau kita membaca Al-Quran sambil membaca artinya saja, iman kita akan bertambah. Maka usahakan target one day one juz itu tercapai, kalau bisa. Kalau nggak bisa karena harus baca sama artinya, jadi 2 bulan sekali hatam. Berarti 1 hari setengah juz, karena setengah juz satunya untuk baca artinya. Yang diperlukan keistiqomahan. Ada nggak target itu di teman-teman nih? Teman-teman tajir nih, para pengurus khususnya mungkin. Nggak ada. Nggak ada. Mungkin perlu ditargetkan hal itu. Perlu ditargetkan, jadi perlu saling mengingatkan. Bukan untuk melaporkan saya sudah selesai atau belum selesai, tapi paling tidak memotivasi satu sama lainnya. Kita lihat di ayat pertama ini, Allah menyebutkan bahwa semua yang di langit dan di bumi itu bertasbih. Tasbih itu artinya menyucikan Allah Azza wa Jalla, tunduk kepada perintahnya, taat kepada Sang Pencipta, semua yang di langit dan di bumi. Makanya kalau kita lihat sekarang ya, mungkin kondisi yang terjadi di Gaza, atau kita melihat kondisi di muka bumi ini. Di muka bumi ini jumlah penduduknya 8 miliar. Yang beriman berapa? 2 miliar. 8 miliar, 6 miliar tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dibandingkan jumlah mereka dengan jumlah ikan di lautan, berapa persen jemaah yang tidak bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla? Kalau dibandingkan jumlah mereka dengan jumlah kodok yang ada di muka bumi ini, dengan jumlah burung-burung yang ada di muka bumi ini, sangat sedikit sekali sebenarnya jumlah manusia ini. Maka kita tahu Allah itu nggak butuh dengan ibadah kita. Maka tatkala Allah hendak menciptakan manusia, apa kata malaikat? Malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau hendak menciptakan di dalam bumi ini makhluk yang akan berbuat kerusakan, yang akan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Dan kami bertasbih kepadamu. Artinya kalau kau menciptakan manusia untuk beribadah, udah kan kami sudah ada gitu loh. Enggak, Allah nggak butuh dengan ibadah manusia sebenarnya. Maka di sini Allah menyebutkan bahwa bertasbih, tunduk kepada Allah, menyucikan Allah segala yang ada di langit dan di bumi ini. Kalau kita bicara jumlah bintang di langit itu berapa? Lebih banyak dari jumlah manusia. Jauh jumlahnya itu. Kemudian Allah menyebutkan tentang namanya ini. Kita bicara iman, kita bicara tauhid. Apa perbedaan tauhid sama iman jemaah? Kalau kita kadang-kadang orang belajar tauhid, oh ana nggak ngaji kitab tauhid, ana ngaji kitab rukun iman. Apa bedanya tauhid sama iman? Nah, ketika seorang anak belajar iman sama anak belajar tauhid, ada keumuman dan kekhususan di sini. Kalau bicara tauhid lebih kepada al-iman billah, tentang beriman kepada Allah saja. Tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma' wa sifat. Tapi kalau bicara iman akan lebih luas lagi. Kita bicara rukun iman yang 6, yang salah satunya adalah tentang tauhid. Kita bicara al-iman billahi tabaraka wa ta'ala. Di sini kalau kita lihat di akhir ayat ini, Allah menutupnya dengan 4 namanya. Dalam bab tauhid al-asma' wa sifat, anak sekarang dapat tugas ngajar tauhid asma' wa sifat. Kita lihat, kita itu tidak boleh memberikan nama kepada Allah kecuali yang diberikan oleh Allah sendiri kepada dirinya,
atau Nabi SAW menyampaikan tentang nama-nama Allah yang dikasih tahu sama Allah. Artinya penamaan itu juga bukan dari Nabi SAW. Jadi penamaan itu hanya milik Allah Azza wa Jalla. Ada yang bertanya kepada Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali Al-Jubba'i ini suaminya ibunya Abul Hasan Al-Ash'ari. Ditanya sama orang, boleh nggak menyebutkan Allah dengan nama Al-Aqil? Al-Aqil, yang berakal. Kata Abu Ali juga nggak boleh, karena di antara makna akal itu menghalangi, dan Allah nggak mungkin menghalangi. Seperti itu. Maka kata anak istrinya mengatakan, oh berarti kita nggak boleh memberikan nama kepada Allah dengan Al-Hakim. Loh, kenapa? Karena Al-Hakim dari Al-Hakama. Al-Hakama itu juga yang buat kuda itu, yang tahu di mulutnya kuda, supaya kuda itu bukan, nah tali kekang ya, seperti mengekang, seperti nggak boleh juga, karena ada makna mengekang, menghalangi seperti itu. Enggak, tapi kan disebutkan dalam Al-Quran nama Allah itu Al-Hakim. Engkau gimana, kata dia. Perbedaan orang-orang Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah, Mu'tazilah itu menggunakan logika mereka, boleh nggak boleh, bagus nggak bagus. Sedangkan kita Ahlus Sunnah Jamaah ya menyebutkan seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah memberikan nama Al-Hakim, dan nama-nama Allah itu pasti indah dan bagus. Nah, kita di sini Allah menyebutkan dengan 4 nama. Pertama Al-Malik, ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya apa? Maharaja. Allah itu Al-Malik, Allah itu Malikul Mulki. Di surat Ali Imran ya, Qulillahumma Malikal Mulki. Allah itu pemilik kepemilikan. Sini kalau kita ngelihat, jadi semuanya milik Allah. Kita kan kadang-kadang merasa punya sesuatu ya. Manusia itu punya sifat memang hubbut tamalluk. Padahal nggak butuh. Makanya kenapa sampai ada yang merampas hak orang lain ya. Orang kaya tanahnya sudah luas masih ngambil hak tetangganya. Masih ada yang menipu padahal udah kaya raya. Kan? Ya maaf baterainya. Masya Allah. Beda sama orang butuh. Makanya Nabi SAW membolehkan bagi seorang yang musafir dalam perjalanan, kalau dia lewat kebun orang, dia itu diperbolehkan untuk makan. Tapi dia minta izin dulu. Fulan dipanggil-panggil 3 kali nggak ada, ya udah dia makan. Tapi nggak boleh bawa. Nggak boleh bawa dia. Artinya nggak boleh ada, ini punyaku. Enggak, engkau nggak memiliki. Engkau hanya punya hak memanfaatkan. Engkau makan setelah itu nggak boleh ngambil seperti itu. Maka di sini disebutkan Al-Malik, Allah itu pemilik, Allah itu yang menguasai segala sesuatu. Kemudian Al-Malikul Quddus. Naam, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa Malikul Quddus Al-Azizil Hakim. Al-Quddus itu yang diagungkan, yang disucikan dari segala kekurangan, dari segala aib. Al-Quddus. Makanya malaikat mengatakan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tasbih dan takdis. Al-Aziz, yang maha perkasa atas segala sesuatu ya. Kemudian Al-Hakim, yang maha bijak dalam ciptaannya dan dalam amarannya. Dalam ciptaannya dan dalam perintahnya. Milik Allah itu penciptaan dan perintah. Jadi kadang-kala kita di sebuah perusahaan, kita menganggap fulan ini urusannya di tangan fulan semuanya. Urusannya di tangan fulan. Padahal fulan itu bukan pemilik, tapi dia hanya ya penanggung jawab lah. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla, dia yang menciptakan, dia yang memiliki, dan dia yang ngurusin.
Makanya disebut Al-Hakim, Allah itu maha bijak dalam semua urusan dan dalam penciptaannya. Kalau dalam semua urusan artinya perintah Allah, larangan Allah, hukum Allah pasti sesuai dengan yang dibutuhkan oleh makhluk. Kalau bicara penciptaannya, ya kita lihatlah wajah kita aja. Kenapa matanya kok di depan sini kok nggak di kanan kiri jemaah? Kalau di kanan kiri kayak ayam kan enak. Kan sampai ada anekdot mengatakan kenapa ayam itu kalau nyebrang nggak pernah noleh kanan kiri. Pernah lihat ayam tolah-toleh ketika nyebrang? Kan enggak. Tapi kalau kita kan harus noleh dulu karena mata kita di depan. Gimana kalau mata kita di samping kanan dan kiri? Lebih cocok kayak gitu apa? Lebih. Ya Allah hikmahnya dalam penciptaannya Masya Allah. Kalau bicara kenapa kuku kita selalu tumbuh dan kenapa gigi kita nggak tumbuh. Gimana kalau kira gigi antum tiap Jumat harus dipotong? Itu hikmahnya Allah Azza. Kenapa bulu rambut kita tambah panjang tapi kenapa bulu mata kita nggak tambah panjang? Itu kalau bicara ciptaan Allah ya Allahu Akbar. Makanya sekarang tuh dengan adanya video ya, kita ajak anak-anak kita nonton binatang-binatang dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan melihat banyak sekali hikmah dalam ciptaan. Baik, kemudian Allah menyebutkan nikmat yang Dia berikan agar kita bersyukur ya. Yaitu diutusnya nabi, diutusnya rasul. Fil ummiyin. Diterjemahkan ummiyin itu apa? Yang buta huruf ya. Kaum yang memang jauh dari pendidikan sebenarnya mereka. Sekolahan yang nggak ada di Mekah. Tapi kalau kita lihat ayat yang pertama kali turun apa? Malah Iqra gitu. Mereka disuruh baca. Ini menunjukkan perubahan dari masa yang mereka tidak membaca, mereka tidak menulis, menjadi masa yang lebih indah lagi. Dan tugas Rasul ini kalau kita lihat yang pertama, yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Jadi Nabi SAW kalau dakwah itu beliau bacakan ayat-ayat Allah. Kita kadang-kala dengarkan ceramah, orang menyampaikan kajian, coba dihitung berapa ayat yang dia baca. Padahal seharusnya ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada mereka. Kenapa? Karena ayat-ayat Allah ini firman Allah, ucapan Allah, yang tentunya mengandung banyak pelajaran sekali. Yatlu alaihim ayatihi. Makanya kalau ada orang tanya, engkau ini apa sih? Orang-orang kafir ngobrol sama Nabi SAW, Nabi nggak banyak ngomong. Nabi membacakan firman Allah Azza wa Jalla. Lalu setelah itu memberikan penjelasan kepada mereka. Dan biasanya orang yang hatinya bersih ketika mendengarkan ayat-ayat Allah itu, dia akan beriman. Kemudian disebutkan wa yuzakkihim. Ini bicara tazkiyatun nufus. Bahwa membaca Al-Quran itu akan menyucikan jiwa kita. Makanya sebesar apa hubungan kita sama Al-Quran, maka sebesar itu pula tazkiyatun nafas buat kita. Makanya kadang-kala orang, ya mereka tazkiyatun nafasnya ada yang dengan meditasi mungkin ya. Mereka mengatakan untuk menyucikan jiwanya, dia menyendiri itu, baca Al-Quran. Dan makanya kalau kita lihat kegiatan ketika iktikaf itu ngapain? Yatlu alaihim ayat, yatlu kalam Allah, baca Al-Quran. Makanya kenapa banyak para ulama di bulan Ramadan malah nutup kitab selain Al-Quran. Kitab hadisnya ditutup, full dia ngaji Al-Quran. Karena sebenarnya ini udah cukup gitu. Ini udah cukup. Kalaupun mau ada kajian di masjid, ya kajiannya tentang ayat Quran juga. Itu sudah cukup sekali dan itu akan menyucikan jiwa kita. Sampai Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, kalian nggak akan pernah puas baca Al-Quran. Nggak akan pernah puas.
Kita akan nambah lagi. Sebagaimana kalau kita ngikutin nafsu kita nggak akan berhenti nonton TikTok, nggak akan berhenti nonton IG atau apa. Terus kita akan lewat. Tahu-tahu 1 jam sudah berlalu. Dan kita belum membersihkan hati kita. Kemudian di sini disebutkan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah. Di antara makna hikmah adalah sunnah Nabi SAW. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Walaupun sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Makanya ketika umat Islam itu menuju ke perbatasan Syam, menghadapi Romawi, menuju ke perbatasan Persia, menghadapi perbatasan Irak, Iran sana, mereka itu bingung. Kalian ini apa gitu. Sedangkan sebelumnya 2 negara adidaya itu taunya bangsa Arab ini makan bangkai, batu mereka sembah, pepohonan mereka sembah, dan mereka hidup dengan penuh keterbatasannya. Mereka orang-orang primitif lah bangsa Arab itu. Maka mereka heran ketika datang tahu-tahu mau memerangi Romawi dan Persia. Mereka bingung, kali ini gimana? Maka dijelaskan sama mereka. Kita ini dulu ya makan bangkai, batu kita sembah, pepohonan kita sembah, kita memutuskan silaturahim ya. Yang kuat makan yang ringan ya, yang kuat makan yang lemah. Dia sebutkan keburukan-keburukan itu. Yang ini disebutkan lafi dhalalim mubin. Mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi kalau bicara kesesatan ya nyata banget. Maka bangsa Arab ketika menjelaskan kepada Persia Romawi, dijelaskan betul. Nggak ada yang salah dari informasi yang kalian dengarkan tentang kami dulunya. Tapi kemudian Allah utus kepada kami seorang Rasul dari golongan kami, yang kami tahu nasabnya, yang kami tahu bagaimana dia dari kecil sampai besar. Kami tahu keluarganya, dan dia memerintahkan kepada kami untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Disebutkan kemuliaan-kemuliaan agama Allah ini. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat yang besar dari Allah berikan kepada mereka. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan selain dari mereka ini disebutkan boleh jadi dari kalangan ahlul kitab, selain dari bangsa Arab ya, yang mereka kemudian bergabung dengan umat Islam, yang Allah berikan nikmat juga kepada mereka, yang mereka nggak akan sama sebenarnya dengan orang-orang yang mendampingi Rasul SAW. Dalam keutamaan, mereka dalam masa juga nggak bareng sama Nabi SAW, nggak bareng dengan para sahabat. Kemudian dari sisi fadilah, mereka nggak akan menyamai fadilah para sahabat Nabi. Wa huwal azizul hakim. Kita lihat ya, Al-Aziz Al-Hakim ini diulangin 2 kali. Di ayat pertama Al-Azizul Hakim, di ayat ketiga Al-Azizul Hakim, untuk menunjukkan bagaimana hikmahnya Allah Azza wa Jal dan bagaimana kekuasaan Allah Azza wa Jal. Karena orang-orang Yahudi, mereka kenapa nggak mau masuk Islam? Padahal bangsa Yahudi itu sudah nunggu Nabi di Madinah. Ada Ibnul Haiban juga yang dia sengaja dia meninggalkan Palestina, dia meninggalkan Urshalim untuk ke kota Madinah. Dalam rangka apa? Menunggu Nabi. Tapi ternyata nabinya dari orang Arab. Makanya mereka itu Allah sebutkan hasadan min indi anfusim. Hasud mereka sama bangsa Arab ini. Kenapa kok dari mereka? Memang kalau dilihat ya, semua nabi dari keturunannya Nabi Ibrahim itu dari keturunannya Nabi Ishak. Semuanya. Jadi setelah Nabi Ibrahim itu, 2 anaknya Ismail dan Ishak. Nabi Ishak ini yang melahirkan semua nabi-nabi. Ya, Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf, nanti lagi terus Nabi Musa, Nabi Sulaiman ya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Semua itu keturunannya Nabi Ishak. Maka mereka berpikir nabinya ini
akan dari keturunannya mereka. Cuma mereka juga nggak mikir kenapa nabinya kok di Arab gitu loh. Kok bukan di Syam? Mereka kan meninggalkan Syam menuju ke kota Madinah, ke Yathrib itu. Baik. Nah, kenapa Bapak? Oh, Masya Allah. Baik, Allah sebutkan dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah berikan karunia kepada para sahabat Nabi. Allah berikan karunia kepada bangsa Arab. Allah berikan karunia kepada orang-orang yang mengikuti mereka nantinya. Yu'tihi man yasha. Yang jelas yang punya kehendak itu Allah. Jadi Syekh Al-Azhar, Syekhul Azhar ya, ketika datang ke Jakarta kemudian dialog sama Said Agil Siraj, yang Said Agil Siraj cerita tentang Islam Nusantara ya, ini Islam kita nggak seperti Islam Arab kata dia, seperti itu. Maka akhirnya dibantah oleh Syekh Al-Azhar itu, kalau Allah tahu bangsa Indonesia itu atau ada orang yang lebih utama daripada Nabi Muhammad SAW, Allah akan jadikan dia nabi. Tapi nyatanya nggak ada gitu. Dan nggak ada orang yang lebih baik daripada sahabat Nabi. Makanya Allah pilih para sahabat Nabi itu orang-orang yang mendapatkan karunia Allah ini ya. Yang jelas mereka yang beriman, mereka yang mengikuti Nabi SAW akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu dzul fadlil azim. Allah lah yang memiliki karunia yang sangat besar ya. Di sini kalau kita lihat ya, nikmat iman itu lebih daripada nikmat segalanya. Ya, manusia masih memandang bahwasanya harta itu lebih dari segala-galanya. Padahal harta dengan kesehatan lebih nikmat kesehatan. Kesehatan sama keamanan lebih nikmat keamanan. Nah, kalau kita lihat ya, saudara-saudara kita di Gaza itu, mereka harta hilang, sehat juga nggak dapat, tambah lagi nikmat aman dicabut dari mereka. Mereka dalam ketakutan, dan semoga iman mereka tetap dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Selama masih ada nikmat iman, insya Allah semuanya bisa dihadapin insya Allah. Taib. Jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dan tidak membiarkan mereka tanpa perintah dan larangan, tapi mereka dikasih aturan. Dan itu karunia Allah. Orang yang mengikuti aturan Allah itu adalah orang-orang yang mendapatkan karunia. Baik, kemudian di ayat kelima kita akan baca kondisi orang-orang Yahudi. Ada orang yang dikasih nikmat, tapi nikmat itu diabaikan. Sebagaimana kita diwanti-wanti umat Islam jangan sampai seperti mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengadu kepada Allah. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, kaumku ini menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang mereka abaikan. Kita lihat di sini Allah menyebutkan tentang Yahudi, bagaimana mereka dengan Taurat mereka. Nah, tafadhol dibaca ayat 5. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya atau tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Barakallahu fikum. Ya, bangsa Yahudi atau Bani Israel ini, mereka beranggapan mereka adalah umat yang terbaik. Mereka umat yang terbaik. Makanya mereka memandang yang lainnya itu di bawah mereka. Maka di sini Allah Azza wa Jalla setelah menyebutkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada bangsa Arab, kepada orang-orang yang tidak bisa membaca, Allah sebutkan tentang orang-orang yang dikasih Taurat. Yang dikasih Taurat ini siapa? Bani Israel, Yahudi dan Nasrani.
Makanya kalau kita lihat umat Nasrani, Bibelnya itu isinya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan di situ ada Zabur juga. Ada Zabur di dalam sana mereka itu. Nah, permisalannya ini orang-orang yang mengaku sebagai umat yang terbaik, umat yang termulia, mereka dikasih Taurat, mereka tinggalkan. Mereka tidak amalkan. Di antara perintah Allah dalam Taurat itu apa? Beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka nggak mau gitu. Makanya bentuk keimanan mereka dengan Taurat itu, mereka hijrah ke kota Madinah. Itu bentuk keimanan mereka. Artinya mereka benar-benar beriman, ini tempat hijrahnya Nabi itu. Makanya orang Yahudi kalau lagi perang sama bangsa Arab dan mereka kalah di Madinah ini ya, sebelum diutusnya Nabi SAW, apa yang mereka katakan? Oh, kata mereka, nih akan ada Nabi yang diutus dan zamannya sudah dekat, kata mereka. Kami akan memerangi kalian dan membantai kalian qatla Adin wa Thamud, sebagaimana dibantainya Ad dan Thamud. Terus sampai penduduk Madinah itu hafal. Maka yang menyebabkan berimannya 6 orang yang ketika mereka lagi cukur di Mina ya, habis lempar jumrah Aqabah, mereka cukur, kemudian didatangi sama Nabi SAW. Nabi membacakan Al-Quran, menjelaskan tentang Islam. 6 orang ini saling noleh. Ini kayaknya Nabi yang katanya orang-orang Yahudi itu, kata dia. Yuk kita beriman dulu sebelum Yahudi beriman. Akhirnya mereka beriman dahulu 6 orang ini. Dan itu karunia dari Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah sebutkan permisalan mereka, orang-orang yang dikasih Taurat, yang merasa umat yang terbaik, mereka merasa orang pilihan. Mereka seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Apa manfaatnya? Apakah keledai dengan bawa kitab itu jadi binatang yang mulia? Lihat keledainya, hebat ya. Apa kehebatan dia? Sama seperti orang-orang Yahudi, mereka dikasih Taurat tapi mereka tidak mengamalkannya. Itulah permisalannya, Allah bikin permisalan yang buruk sekali. Seperti keledai yang bawa kitab. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Antum dapat nggak video sekarang ini yang mereka ketika mau perang mereka buka Tauratnya? Iya. Mereka lakukan itu ya. Tapi nggak diamalin gitu. Hanya dibawa sama mereka. Makanya pemuliaan Yahudi untuk Taurat mereka dengan cara apa sekarang? Mereka simpen, ditaruh di kotak, atau mereka baca sambil meratap di tembok ratapan itu. Itu yang mereka lakukan. Mereka tidak mengamalkan yang ada di dalamnya. Iya, seremonial belaka. Artinya kalau mereka mengamalkan, mereka akan beriman seharusnya dengan Nabi Muhammad SAW. Taib, lanjutkan. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang-orang yang benar. Lanjutkan. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Allahu Akbar. Jadi mereka itu tahu kalau mau masuk neraka ya. Kita tuh kalau tahu kita di atas kebenaran, kita kan berharap mati ya. Sudah harapan kita mati, masuk surga. Karena dijanjikan surga buat orang-orang yang beramal soleh. Mereka disuruh minta mati, mereka nggak berani. Ini menunjukkan kalau mereka di atas kebatilan, bahwa mereka punya dosa-dosa kejahatan yang mereka kalau mati neraka buat mereka. Maka mereka berharap berumur 1000 tahun kalau mereka bisa. Nah, kalau kita lihat sekarang, Allah sebutkan di surat Al-Hasyr ya, bahwasanya mereka itu tidak akan memerangi kalian kecuali di balik benteng-bentengnya.
Karena mereka takut mati. Mereka takut banget dengan yang namanya kematian ini. Sedangkan umat Islam karena tahu dia di atas kebenaran, mereka berangkat gitu untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan mereka siap mengorbankan segala-galanya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak di atas kebenaran. Maka Allah panggil, Masya Allah jemaah. Kalau orang beriman dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Kalau orang Yahudi dipanggil ya ayyuhalladzina hadu. Ini menunjukkan mereka nggak beriman sebenarnya. Mereka nggak beriman, sehingga mereka tidak dipanggil dengan panggilan iman ini. Taib, dilanjutkan. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma taradduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Allahu Akbar jemaah. Beriman dengan hari akhir itu menjadi motivasi hamba beramal. Kayak antum nih yang datang dari tempat-tempat yang jauh ke Jember ini. Dan Allah akan kasih tahu kalian dengan di hari kiamat itu dengan semua yang kalian lakukan. Nah, kemudian di ayat ke-9 sampai terakhir ini berkaitan dengan tajir ini, berkaitan dengan orang-orang beriman sekarang ya. Bagaimana setelah Allah menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, kemudian Allah ceritakan bagaimana orang-orang Yahudi, kemudian setelah itu Allah panggil orang-orang yang beriman agar mereka yang dikasih nikmat ini mensyukuri nikmat tersebut. Nah, tafadhal. Ya ayyuhalladzina amanu Tafadhal Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, itu lebih baik kalau kalian punya ilmu. Orang yang nggak punya ilmu, kenapa kita melihat banyak orang sudah adzan Jumat yang nggak datang Jumatan? Bahkan ada yang tidak sholat sama sekali. Kondisi manusia, ada yang datangnya telat, ada yang datangnya setelah khutbah kedua. Kenapa? Mereka nggak tahu. Allah sebutkan dzalikum khairun lakum. Kapan? In kuntum ta'lamun. Kalau kalian nggak punya ilmunya ya dianggap sia-sia datang Jumatan itu. Maka Allah katakan wahai orang-orang beriman ya, yang sudah beriman ini, kalau ada panggilan untuk sholat Jumat ya, di sini ada perintah untuk segera fas'au ila dzikrillah. Zikrullah itu disebutkan khutbah. Khutbah Jumat itu bukan hanya sholatnya, peringatan yang ada dalam khutbah Jumat itu wadharul bai', tinggalkan perdagangan. Kenapa bukan tinggalkan pekerjaan jemaah? Kok tinggalkan perdagangan? Kok yang ditinggal itu perdagangan? Artinya apakah masuk juga orang yang kantoran? Apakah masuk dalam ayat ini petani juga? Kenapa kok tinggalkan perdagangan? Nah, siapa yang jawab? Lebih umum, apa lebih khusus perdagangan ini? Bukan tinggalkan pekerjaan ya. Kok pekerjaan kan pekerjaan apa saja, berarti ini tinggalkan perdagangan. Nah, kenapa? Perdagangan melalaikan. Ya. Karena perdagangan itu biasanya keuntungannya langsung. Antum kan lagi jual beli nih, azan nih. Waduh, ini hilang ini bisa jadi. Tapi kalau orang kerjaan malah seneng kan?
Orang kerja azan, alhamdulillah. Dia karena tidak ada keuntungan sebenarnya dia. Bahkan keuntungan dia kalau istirahat dari pekerjaan tersebut. Jadi panggilan azan itu boleh dia menyenangkan. Karena dia off dari pekerjaannya. Petani juga ketika dengar azan, ya dia ketinggalkan aja. Tapi kalau dagang ini keuntungannya biasanya langsung gitu loh. Meninggalkan perdagangan itu meninggalkan keuntungan. Makanya kalau dagang aja suruh tinggalin, apalagi yang lainnya gitu loh. Artinya yang engkau dapat keuntungan langsung aja engkau tinggalin gitu. Masa yang kerjaan di kantor engkau nggak mau ninggalin? Kalau orang kerja di kantor gajinya langsung dapat waktu itu? Enggak. Dia dapat akhir bulan mungkin. Atau dia dapat di waktu sore, di Sabtu, tiap pekan umpamanya. Ini enggak. Perdagangan suruh tinggalkan. Maka yang lainnya lebih pantas untuk ditinggalkan. Tapi ini buat orang yang tahu. Makanya pentingnya ilmu jamaah ya. Ini pentingnya ilmu. Ana sering sampaikan ya. Cuma memang terkadang masih ada beberapa yang kurang setuju ya. Ana sampaikan ke mahasiswa-mahasiswa umpamanya, antum belajar hari ini antum sampaikan. Jangan nunggu lulus. Artinya yang antum dapat hari ini di kelas, hari ini antum sampaikan. Ada yang mengatakan sudah antum jangan sibuk nyampaikan, antum sibuk belajar. Baik, kalau memang antum sibuk belajar, nggak ada waktu menyampaikan, nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah bukan sibuk belajar, sibuk main gitu loh. Artinya waktu habis asar mahasiswa ya main dia, habis isya ya kadang-kadang ngobrol dan itu. Apa nggak bisa setiap hari yang antum dapatkan itu antum sampaikan? Karena banyak orang tersesat itu boleh jadi karena faktor nggak tahu dan kita tidak menyampaikan. Dan semua orang itu ada pengikutnya. Sampai ketika anak wajibkan mahasiswa bikin video, anak wajibkan mereka bikin video 7 hari 7 video. Kemudian kita cek di kelas. Ternyata ada yang nonton jemaah. Jadi ada fulan, antum berapa followernya? 150. Yang ini followernya ya ada yang masih di bawah 100, ada yang 300, ada yang 1000. Di semua video yang diupload ada yang nonton. Sampai Ustadz Arifin ngomong, antum foto sandal antum diupload ada yang nonton. Apa nggak ditonton sama orang sekarang jemaah? Artinya semua yang manfaat tak manfaat ditonton sama orang. Loh, mbok kita bikin yang manfaat gitu. Dan tiap hari kalau kita ngeliat orang itu bikin konten tuh tiap hari. Kenapa kita nggak bikin konten tiap hari? Walaupun tadi kita punya sohib mungkin nggak banyak, ya paling nggak sohib SMA kita, sohib apa kita bisa tahu lah, dapat ilmu lah jemaah. Tapi lanjutkan. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Masya Allah, barakallahu fiik. Ingat waktu antum ngaji kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman ya, karya Syekh As-Sa'di. Di antara yang menyebabkan iman bertambah itu mengetahui keindahan Islam, keutamaan agama Islam ini. Makanya musuh-musuh Islam itu berusaha untuk mencari kekurangan Islam. Islam tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Karena orang Islam sendiri kalau dikasih tahu seperti itu, imannya jadi turun. Makanya orang yang Islamfobia itu imannya rendah gitu loh. Tapi ketika yang dikasih tahu adalah keindahan Islam, seperti ini keindahan Islam. Bagaimana Islam memerintahkan sholat Jumat, tapi bayangin itu hanya sepekan sekali. Jadi nasihat wajib yang didengarkan, nasihat yang wajib didengarkan itu sepekan sekali. Jadi kalau mungkin mau bicara, antum harus ngaji paling enggak sejumat sekali. Karena ini yang namanya taklim wajib. Maka diperintahkan hadir sebelum khatib naik mimbar. Kemudian dilarang berbicara. Ini benar-benar hal yang wajib antum dengerin. Kalau kajian biasa kita masih boleh ngomong, kita masih bisa pegang HP. Tapi Jumat ini taklim wajib sudah. Cuma sayangnya ya, taklim wajib ini ya
imam masalahnya dari khotib yang menyampaikan, atau masalahnya dari jamaah yang memang telat datangnya. Sehingga yang wajib pun dia tidak dapat gitu. Dia pikir yang wajib itu hanya sholat Jumatnya. Yang penting anak sholat Jumat, padahal tidak. Nah, di sini keindahan Islam. Selesai sholat Jumat, kalian ngapain? Ya udah, kalian bertebaranlah di muka bumi ini. Cari rizki, bekerja. Kemudian karena biasanya orang kalau bekerja, lalu Allah kata wabtaghu min fadlillah. Lihat ya, bahasanya Allah itu carilah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Supaya ketika antum cari rezeki, tahu yang ngasih rezeki ini Allah loh. Antum ini cari rezeki yang Allah yang pemberinya. Kemudian diperintahkan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalian ingatlah kepada Allah dalam semua kondisi. Jangan cuma zikirnya itu di masjid. Kalian di luar masjid, kalian di pasar, kalian di tempat kerja, dimanapun hendaklah kalian memperbanyak zikrullah. Karena itu termasuk sebab yang paling besar untuk bahagia dan beruntung. Jadi kalau kepingin antum beruntung, kepingin hidupnya nyaman, lisannya dijaga terus basah dengan zikrullah. Baik, ayat yang terakhir. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا Infaduna. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad yang sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah memberi rezeki yang terbaik. Masya Allah. Ini kejadian jamaah nyata di kota Madinah. Nabi khutbah Jumat ditinggal sama sahabat. Bayangin, ditinggal sama sahabat. Ya karena baru datang ke Madinah, ya iman mereka ya masih, ya apalagi pada waktu itu mungkin masih boleh ngomong ketika sholat. Sholat pun di awal Islam itu mereka bicara aja mah. Jadi kadang-kala mereka datang ya ke masjid udah masbuk ya, dia tanya berapa rakaat tadi Nabi SAW, tanya 2 rakaat. Jadi ngobrol ini 2 rakaat, oh iya. Jadi di awal Islam itu cara orang masbuk itu adalah ngejer rakaatnya. Ana jadi ingat waktu kita masih SD, kita kan nggak tahu hukum masbuk itu. Tapi kalau kita dapat ini 2 rakaat, kita sholat dulu 2 rakaat. Di awal Islam ternyata kayak gitu jam. Jadi tanya mereka itu, dapat berapa rakaat? 2. Kok telat gitu? Ngurusin kambing. Jadi ngobrol aja mereka. Jadi kejadian Nabi tinggal itu, ya wajar, sholatnya aja masih boleh bicara di awal Islam itu. Dan Nabi ditinggal lagi ceramah, ini bukan sholat kan? Lagi ceramah, ditinggal sahabat lagi urusan dagang ya. Ya Allah, itu fitnah dunia ya. Sahabat pun terfitnah dengan dunia. Allah kasih arahan di sini. Allah sebutkan, qul ma indallah, yang di sisi Allah itu khairun, lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Wallahu khairur raziqin, Allah sebaik-baiknya yang memberikan rizki. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, fadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz dan panitia untuk waktu dan ilmunya Ustaz. Tadi disinggung di surat Al-Jumu'ah di ayat awal-awal mengenai Yahudi Ustaz. Nah, Anda mau tanya terkait keadaan sekarang di Gaza. Kita sebagai orang awam yang ada jauh di Indonesia, bagaimana kita harus bersikap, perasaan atau apa action yang bisa kita ambil Ustaz? Naam, subhanallah jamaah ya. Di masa yang lalu sebelum adanya media, kita tuh nggak tahu dengan apa yang terjadi. Jangan di Gaza, antum yang di Jakarta nggak tahu dengan apa yang terjadi di Jember ini gitu loh. Sehingga mungkin kita taunya udah, Jember tenggelam kena banjir gitu loh. Di masa sekarang ini kejadian
Sekarang pun kita sudah bisa melihat apa yang harus kita lakukan sebenarnya. Yang pertama, ketahuilah innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Kita jangan bicara Gaza. Sebelum Gaza, kita mendengar kejadian di Maroko. Di Maroko banjir apa gempa? Banjir ya. Kemudian kita mendengar setelah Maroko, Libya. Libya yang banjir Libya, yang gempa Maroko kan, Maroko seperti itu. Artinya mereka saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ya. Yang musibah kalau kita lihat itu mungkin orang-orang menyebutnya musibah alam ya, peristiwa alam ya. Tapi yang jelas itu kehendak Allah Azza wa Jalla. Semua terjadi karena kehendak Allah. Dan tugas kita tatkala melihat musibah menimpa saudara kita, yang pertama adalah berdoa. Mendoakan mereka. Dan bicara doa ini, banyak di antara kita yang meremehkan doa. Bahkan kalau orang ngomong doa doang, antum apa action antum? Lo antum doa, berapa persen antum minta sama Allah SWT? Maka pada saat seperti ini kita harus lebih khususkan doa kita buat mereka. Maka kita lihat di beberapa tempat mungkin ada yang sampai kunut nazilah mereka. Seperti itu. Jadi kita bersedih. Kesedihan itu yang membuat kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nabi alaihi salatu wassalam, ketika sahabat-sahabat yang 70 pembaca Quran itu dibunuh jamaah, Nabi itu kunut nazilah. Meminta agar Allah menghukum mereka ya. Memberikan hukuman kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan pada saat ini adalah berbagi dengan mereka. Beberapa hari yang lalu mungkin semua border ditutup ya. Ana baru baca kemarin atau Rafah mulai dibuka ya. Rafah mulai dibuka. Maka dalam kondisi seperti ini yang kita bisa berbagi hendak berbagi harta. Lalu dalam kondisi fitnah ini kita itu kadangkala lupa sama para ulama. Kita lebih mengutamakan perasaan. Sehingga ada yang mulai menanyakan mana bangsa Arab ya, mana ustadz-ustadz ini, mana ini. Perasaan lagi. Coba tanya sama ulama. Jadi dalam masalah fitnah ini bertanyalah kepada para ulama. Sehingga tatkala ana melihat para ulama ya, Syekh Sulaiman, banyak masyayikh yang mengatakan kita hendaklah mendoakan mereka yang bisa berbagi harta sama mereka. Hanya itu yang bisa kita lakukan sebenarnya. Kalau bicara kekuatan musuh, ya kita tahulah bersama siapa Israel ini sebenarnya. Bahkan di PBB sendiri, ya mereka kayaknya mendukung Israel dengan mereka mengatakan bahwasanya Israel punya hak untuk membela diri gitu, seperti itu. Karena memang masalahnya jamaah, masalah Palestina ini dari dulu memang mereka berusaha untuk mengkerdilkan masalah Palestina. Awalnya Palestina ini masalah Islam. Ini adalah problematika umat Islam. Lalu semakin mengecil menjadi masalah bangsa Arab. Setelah itu menjadi masalah Palestina. Setelah itu jadi lebih kecil lagi ketika Palestina udah pecah di sana ada PLO, ada apa. Jadi sekarang masalahnya masalah sama siapa? Masalah Hamas sekarang. Jadi Hamas sama Israel aja. Loh, itu saudara-saudara kita Muslim yang di sana itu. Urusan Hamas mungkin yang bermasalah dengan siapa? Dengan Israel, mereka yang menyerang, tapi mereka saudara-saudara kita yang dibantai di sana. Jadi tetap urusannya ini urusan umat Islam. Seperti itu. Nggak boleh kita akhirnya berlepas diri mengatakan, ya ana nggak ikut-ikut lah, itu bukan urusan ana, itu urusannya Hamas sama Israel. Tapi kita lihat yang dibantai oleh Israel adalah orang-orang yang tidak punya dosa ya, yang mereka memang selama ini hidup di bawah tekanan dan penindasan dari Israel. Barakallahu fikum. Dan kalau kita lihat memang di sana sendiri Palestina yang lain ini nggak tahu bergejolak apa tidak, ana nggak melihat ya. Artinya kan ada yang di tepi barat ya, kemudian ada yang di Yerusalem Timur yang di situ
didudukin oleh umat Islam, ada yang di Ariha Yeriko mamanya itu isinya umat Islam semuanya. Sepertinya memang yang parah yang di Gaza itu. Tapi yang jelas urusan ini urusan umat Islam gitu lah. Barakallahu fikum. Naam. Tafadhalu jamaah. Cik, ya silakan. Siapa lagi yang ingin bertanya? Kami berikan kesempatan. Mungkin satu atau dua Naam. pertanyaan lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiq. Ana izin bertanya kepada antum Ustaz. Mohon petunjuk juga Ustaz. Kami yang bekerja di kantor ini Ustaz, apakah termasuk sebagai uzur jika ana pernah mendapat berita dari salah seorang ustadz bahwasanya ketika mereka dahulu belajar terus mepet dengan waktu sholat Ustaz. Terus waktu sholatnya itu diundurkan sama mereka. Apakah jika kita melakukan satu buah meeting yang memang ini untuk maslahat, boleh gak kita mengundurkan waktu sholat Ustaz? Barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kalau bicara waktu sholat ini ada yang muassa ya. Ada yang waktunya memang luas. Kalau kita bicara sholat duhur itu waktunya sejak matahari tergelincir sampai bayangan matahari sama dengan dia. Nah, itu waktunya adalah waktu sholat duhur umumnya. Selama kita menundanya di waktunya, maka nggak ada masalah. Dan tetap melaksanakannya berjamaah. Artinya mereka memang orang-orang di situ menunda, sepakat kita sholatnya umpamanya jam 1. Nggak ada masalah di antara mereka. Tetap usahakan tadi, tetap berjamaah. Dan kita umpamanya di kampus STD Imam Syafi'i, kita sholatnya sepakat jam 12.35 menit. Jadi nunggu perkuliahan selesai. Dulu kita itu ikut adzan. Sedangkan adzannya kan maju mundur kan. Maju mundur. Dan mahasiswa itu kalau sudah waktu sholat mau masuk ke kelas lagi hilang lama mereka itu. Yang masih sholat ba'diyah, yang masih ini itu. Ada kita melihat maslahat untuk diundur, tapi tetap pengundurannya tetap di dalam waktunya. Itu waktunya yang memang muassa gitu ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah menunda waktu zuhur ketika matahari terik sekali ya. Bilal mau adzan, kata Nabi SAW, jangan dulu Bilal, tunggu sampai agak dingin. Setelah itu Bilal baru boleh adzan. Dan bicara sholat isya juga Nabi SAW pernah menundanya ya. Sampai sahabat itu tiduran di masjid semuanya dalam posisi duduk mereka. Dan Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, laula an asyqa ala ummati, kalau ana tidak takut untuk memberatkan umatku, aku akan akhirkan waktu sholat sampai tengah malam atau sepertiga malam ya. Jadi seperti itu. Barakallahu fiik. Dan ini pentingnya belajar jamaah. Kadangkala kita menyalahkan ketika meeting umpamanya. Ketika meeting kita udah katakan insyaallah kita sholatnya umpamanya jam 1, sepakat seperti itu. Kadang-kadang ada yang mengatakan oh nggak boleh gitu loh. Ini harus tepat waktu. Enggak. Engkau sholat jam 1 masih tepat waktu apa tidak? Masih tepat waktu gitu loh. Sholat duhur jam 1 itu tepat waktu, tidak dikatakan keluar waktunya, enggak. Memang ada pembahasan tentang sholat di awal waktu. Jadi ada perbedaan ya. Sholat tepat waktu dengan sholat di awal waktu. Kita mensegerakan kebaikan itu lebih baik, tapi ada kondisi-kondisi yang menundanya lebih baik. Ada kondisi-kondisi yang menundanya lebih baik. Barakallahu fiik. Nah, Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Baik, kembali kami berikan kesempatan kepada yang ingin bertanya, mungkin satu pertanyaan lagi sebagai pertanyaan penutup di sore hari ini. Silakan. Iya. Iya, mungkin dari ibu-ibu kami berikan kesempatan terlebih dahulu. Kami akan antarkan mikrofonnya ke belakang. Ada atau tidak ibu-ibu? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kembali kami berikan kepada bapak-bapak yang ada di sini. Silakan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas ilmunya hari ini. Ustaz, Ana mau nanya, Ustaz, tentang sholat Jumat tadi, Ustaz, ya. Yang dimana ceramahnya itu kan hal yang wajib yang harus kita dengar, ya, Ustaz, ya. Nah, Ana ada satu kondisi nih, Ustaz, dimana orang tua Ana, bapak Ana tuh belum terpapar dengan sunnah, Ustaz. Yang dimana kita kalau misalkan sholat Jumat gitu, ya pasti di dekat rumah Ana mengantarkan beliau. Nah, qadarullahnya masjid itu belum sunnah, Ustaz. Jadi anak kadang suka takut, Ustaz. Anak yang masih fakir ilmu mendengarkan khotib yang memberikan dakwah itu yang belum sesuai syariat. Nah, kalau seperti itu, Ustaz, apalagi makin kesini kan lagi zaman politik nih, Ustaz, ya. Anak agak takut tuh, Ustaz. Apakah boleh kita, Ustaz, misalkan menemukan atau enggak qadarullah berada di masjid yang sholat Jumatnya itu yang khotibnya belum ini, Ustaz, belum sunnah gitu, Ustaz. Itu gimana gitu? Apakah kita boleh tidak mendengarkannya, Ustaz, atau? Nah, Masya Allah jamaah. Ya, hukum asalnya kita diperintahkan untuk mendengarkan. Itu hukum asal. Dan kalau kita melihat yang disampaikan memang menyimpang dan isinya adalah syubhat, maka di sini seorang Muslim boleh tidak mendengarkan. Tapi kalau memang benar-benar menyimpang, kadang-kadang masalahnya kita ini hanya menduga gitu, maka kita dengarkan. Dan setelah kita dengarkan, kalau ternyata memang ada sesuatu yang perlu kita tanyakan, tanyakan. Jadi setelah antum khutbah Jumat dengar, antum tanyakan kepada Ustaz, Ustaz, ana dengar kayak gini, benar apa tidak? Karena kita ini nggak lebih pintar dari Ustaz. Kan ada yang mengatakan ambil baiknya, buang buruknya. Kita ini yang baik, yang buruk nggak tahu. Kita anggap semua yang disampaikan baik gitu loh. Makanya dulu ada Ustadz Dr. Amrullah Siregar. Setiap habis Jumat itu, beliau sering telepon ana. Dia, Ustadz Afwan, ana mau tanya, tadi khotibnya nyampaikan seperti ini, Ustadz. Benar apa enggak? Karena nggak tahu. Secara hukum asal, insya Allah orang menyampaikan kebaikan gitu kan. Tapi boleh jadi yang disampaikan hadis palsu. Seperti itu. Sedangkan hadis palsu ini menyampaikannya diancam neraka gitu. Kecuali kita menyampaikan ini posisinya hadis palsu. Karena masyarakat kalau dengar hadis palsu dan menyenangkan, dia kan nggak tahu itu hadis palsu. Yang ada bagus banget ya. Dia punya keinginan untuk menyampaikan kepada orang lain. Ini bahaya. Maka tadi ketika antum datang ke sana karena antum juga sama ayah antum dengarkan. Setelah itu kalau memang ada sesuatu yang antum harus tanyakan, antum tanyakan. Kalau ternyata memang menyimpang yang disampaikan oleh Ustaz itu, antum kasih tahu ayah. Karena masalahnya ini sama ayah antum. Kalau antum, oh ya antum sudah paham. Tapi ayah kan boleh jadi sudah mendengarkan hal itu. Maka hukum asalnya adalah wajib mendengarkan khotib itu. Walaupun kita tahu sebagian ada yang tidak mendengarkan karena tidur. Sampai cerita orang yang ke salah satu masjid ya, yang dia pas waktu qomat marah-marah dia marah-marah mengatakan ini masjid aliran apa ini, kata dia. Nggak pakai khutbah langsung tahu-tahu qomat. Kata mereka, loh bapak tidur. Jadi dia ini datang duluan, duduk di masjid sender gitu kan, zikir apa dia, tahu-tahu sudah qomat gitu ya. Pikirnya dia ini aliran apa gitu loh. Tapi tetap khutbahnya bukan Jumatnya sah. Artinya orang yang ketiduran pun tetap sah gitu. Walaupun dia tentu akan kekurangan pahala gitu ya. Tadi seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, tapi itu jadi ada satu lagi pertanyaan. Nah, fadhal. Mau lanjut tadi pertanyaan, kalau orang yang tertidur pada saat khutbah Jumat itu, Ustaz ya, kan berarti dia diharuskan wudhu ulang ya, Ustaz ya. Nah, kan ada juga beberapa yang nggak wudhu lagi, itu gimana tuh, Ustaz ya? Iya, jadi tidur ini memang berpotensi membatalkan wudhu. Bukan tidur itu membatalkan wudhu. Makanya para ulama khilaf, tidur seperti apa yang membatalkan wudhu. Artinya kalau orang itu duduk dalam mazhab Syafi'i itu, kalau duduknya benar ya, dan dalam kondisi yang tidak akan terangkat dan tidak akan mengeluarkan angin, maka dia nggak perlu wudhu. Makanya orang kadang-kadang kan kalau duduknya bersila, kemudian dia ingin mengeluarkan angin, dia harus miring dulu gitu loh.
Karena nggak akan keluar gitu. Makanya kalau antum tidurnya itu memang dalam kondisi yang aman, nggak perlu wudhu. Tapi kalau sudah tidurnya sambil miring ke tembok ya, ambil wudhu antum seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kalau di Masjid Nabawi kadang-kadang kita ngelihat ada jamaah habis maghrib pada tiduran ya. Pak, wudhu dulu pak. Enggak, saya enggak tidur kata dia. Padahal dia ngorok. Makanya orang tidur itu nggak berasa kalau dia kalau dia itu tidur gitu loh. Dia nggak berasa. Padahal ya kita lihat mazhab Indonesia banyaknya mazhab Syafi'i. Yang mereka kalau tidurnya itu duduknya benar ya, kayak bersila gitu aman, insya Allah nggak apa-apa dia. Barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Alhamdulillah itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita pada daurah sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas penyampaian materi yang telah disampaikan. Dan semoga apa yang telah kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, sesi ketiga daurah pada sore hari ini dan menjadi daurah terakhir kita pada hari ini. Alhamdulillah diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga daurah pada hari esok juga Allah berikan kelancaran dan kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu para peserta daurah dan rihlah ilmi komunitas tajir dari Jakarta, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas partisipasi saudara-saudara sekalian. Dan kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPKS Borneo Flasher Indonesia, insya Allah mencetak teknisi handphone dan laptop yang berskill dan amanah. LPK Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang